warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala SMK Negeri 6 Surabaya, Bapak Kepala Bandung SDM, serta rombongan Bapak Ibu semuanya. Yang kami hormati Ketua PKPRI Kota Surakarta, Bapak Insinyur Heru Sunardi MM. Yang kami hormati Kepala SMK Negeri 2 Surakarta, Bapak Sugiarso SPD MPD. Yang kami hormati Ketua KPRI SDMN 1 Surakarta, Bapak Sutarno SPD MT, serta pengurus dan pengawas. Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah bersyukurillah bahwa pada pagi ini kita dipertemukan dalam keadaan yang terbaik di tempat ini, di semua berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Monggo Bapak dan Ibu, sebelum kita mulai acara ini, kita berdiri sejenak untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya kepada Ibu Tri Maulviati SPD dipersilakan untuk ke depan menjadi dirijen untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Monggo Bu. Lagu Indonesia Raya, hitungan keempat, mulai. Hiduplah Indonesia Raya. 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu itu. Indonesia kebangsaanku, bangsa tanah air. Kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sebelum acara kita mulai, Bapak dan Ibu sekalian, monggo kita berdoa untuk agama kita masing-masing. Semoga acara pada pagi siang ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Monggo Bapak Ibu berdoa. Berdoa selesai, matur nuwun. Selanjutnya acara yang kedua adalah sambutan-sambutan. Yang pertama akan sambutan dari Kepala SMK Negeri 2 Surakarta, Bapak Sugiarso SPD MPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi
pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati Pak Kepala SMK Negeri 6 Surabaya dan sekaligus sebagai pembina koperasi kita. Yang kami hormati Bapak Kepala PKPRI Kota Surakarta beserta jajarannya. Yang kami hormati Pak Ketua Koperasi STM Negeri 1 Surakarta beserta jajarannya. Kemudian Bapak Ibu Guru SMK Negeri 6 Surabaya yang saya hormati. Syukur alhamdulillahirabbil alamin kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat taufik hidayah kepada kita semuanya sehingga pada pagi hari ini kita semuanya bisa kumpul di aula SMK Negeri 2 Surakarta dan sekaligus Koperasi STM Negeri 1 Surakarta di dalam kondisi sehat. Semoga kita semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ibu Bapak, mohon izin kami mewakili SMK 2 Surakarta dan sekaligus juga Koperasi STM Negeri 1 Surakarta pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu semuanya dan terima kasih kerahuan Bapak Ibu semuanya di SMK Negeri 2 Surakarta ini. Ibu Bapak yang saya hormati, jadi sedikit kami matur ya terkait dengan Koperasi STM Negeri 1 Surakarta. Jadi yang hadir pada kesempatan ini insya Allah mulai dari ketua, kemudian juga semua pengurusnya itu hadir pada kesempatan pagi hari ini, ya alhamdulillah. Nah kemudian nanti secara teknis terkait dengan perkoperasian tersebut atau aktivitas realnya di sekolah ini seperti apa, barangkali nanti memang biar Pak Ketua Koperasinya nanti yang menyampaikan. Yang jelas Bapak Ibu bahwa Koperasi STM Negeri 1 Surakarta ini, jadi semua pengurusnya itu memang juga guru karyawan yang ada di SMK Negeri 2 Surakarta ini. Ya sekalipun setiap kali ada pemilihan pengurus koperasi ya, nah mestinya kami juga ikut mewanti-wanti kepada mereka atau beliau yang menjadi pengurus atau yang terpilih sebagai pengurus koperasi harus bisa bekerja secara profesional. Artinya tugas reguler sebagai guru, ya bahkan ada juga yang mendapat tugas sambilan ketua program keahlian, ya itu juga harus bisa memilah dan memisah tugasnya tersebut secara profesional. Itu yang kami tekankan kepada mereka-mereka yang memang menjadi atau terpilih sebagai pengurus koperasi ya di STM Negeri 1 Surakarta ini. Nah kemudian kami dari sekolahan itu juga istilahnya menyiapkan ruangan-ruangan yang memang untuk aktivitas mereka. Ya, jadi untuk kantor koperasi itu kebetulan memang juga ada yang disiapkan oleh sekolah sehingga mereka ketika memang sedang tidak melaksanakan tugas-tugas sebagai guru ya itu juga kumpul ya beraktivitas di koperasi sana ya sehingga memang setiap hari itu hampir semua pengurus itu kumpul ya jadi kumpul karena kebetulan saya juga sudah pindah-pindah beberapa sekolahan Bapak Ibu ya jadi pernah di SMK Negeri 2 Sragen di Tanon ya kemudian di SMK 2 Surakarta ini ya, itu kan semuanya ada koperasinya ya. Nah memang koperasi di STM Negeri 1 Surakarta ini berbeda ya ketika saya bandingkan di mana saya dulu berada di sekolah-sekolah yang lain. Gitu. Nah kemudian termasuk di sini itu untuk pengelolaan kantin ya itu memang kita kerjasamakan ya atau dikelola oleh koperasi guru karyawan ya yang dalam hal ini adalah
Koperasi STM Negeri 1 Surakarta. Itu, dan kemudian nanti selebihnya barangkali yang disampaikan oleh Pak Ketua Koperasi ini STM Negeri 1 Surakarta, Bapak Ibu semuanya. Nah kemudian barangkali kami dalam memberikan pelayanan ya sambutan pada kesempatan pagi hari ini itu ada yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu barangkali yang kami sampaikan kepada Bapak semuanya. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kekurangan. Bila ada hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi disampaikan oleh Kepala Sekolah SMK Negeri Surakarta yang disampaikan oleh Bapak Sugiarso SPD. Selanjutnya adalah sambutan dari Kepala SMK Negeri 6 Surabaya yang akan disampaikan oleh Bapak Kosrandes Baru SPM. Monggo Pak, waktu kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rabbi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Ketua KPRI Surakarta yang hadir. Yang kami hormati Bapak Kepala SMK Negeri 2 Surakarta Pak Diarso. Yang kami hormati Ketua KPRI STM 1 Surakarta serta pengurus yang saya cintai, saya banggakan, pengurus dan anggota Koperasi Karsa Utama SMK Negeri 6 Surabaya yang berbahagia. Marilah kita selalu dan senantiasa memanjatkan puji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena apa? Kita masih diberikan kesehatan, sehingga dengan kesehatan itu kita bisa hadir di SMK Negeri 2 Surakarta dalam keadaan sehat walafiat. Ini semua atas ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, saya sampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada KPRI Kota Surakarta dan KPRI STM 1 Surakarta yang berkenan menerima rombongan yang banyak. Sebenarnya ini 2 bis tadi Pak, tapi yang 1 bisnya yang jalan-jalan. Kita yang 1 bisnya yang tidak ke SMK 2 Surakarta. Mohon izin, ini kula nuwun repotnya panjenengan sedaya kanten pengen ngasuh kawruh babagan perkoperasian ya, karena kalau tadi ceritakan koperasi di sini ada rumah kali saya sudah saya merasa karo popo gitu. Cari gak tinggon. Tinggon itu apa? Perusahaan. Ya Allah. Ya mudah-mudahan nanti atas izin Allah kita ada tempat yang bisa untuk kantor koperasi. Kalau setelah studi banding harus ada tidak lanjut. Dan jauh saya serombongan dari Surabaya tadi berangkat jam 6:30 dari Surabaya. Alhamdulillah ya, jam 10 sedikit ya, karena memang perjalanan kan mesti ada ibu-ibu atau bapak-bapak yang ingin ke area menikmati suasana rest area. Mohon izin kami dari SMK 6 Surabaya ada di ini 42 kalau misalnya jatuh bis itu untuk review
merepotkan Bapak Ibu dari SMK 2 Surakarta untuk kami tempati terus ditiru. Pas dibanding, kasih dibanding saya. Kalau saat itu sudah ceritakan tempatnya dan sebagainya, kasih dibanding belas ini. Tapi nanti setelah saya ini nulis dilihat, insya Allah akan kita terapkan lah apa yang baik ya di SMK 2 Surakarta. Kalau kantin di sini dikelola oleh KPRI, kalau kantin saya dikelola oleh BRUD, Bapak. Karena kebetulan sekolah kami BRUD, jadi ya semua unit-unit pelayanan atau unit perkuliahan sekolah kami semua masukkan di BRUD, jadi Badan Layanan Umum Daerah. Karena SMK di Jawa Timur ini mulai tahun 2018 saya ini SMK 6 ini menjadi SMK BRUD dan menjadi benchmark atau studi tiru di seluruh Indonesia mulai dari Papua sampai Aceh. Ini sudah ada yang antri Pak, nanti tanggal 25 kemarin tanggal 17 kemarin yang dari Ponorogo ya. Tanggal 25 nanti dari Direktorat SMK dalam hal Pokja Pendampingan Mutu juga akan mengadakan pendampingan kepada SMK BRUD seluruh Indonesia, dan alhamdulillah SMK 6 nanti akan menjadi tempat benchmarknya para sekolah, para dinas, bahkan ada para bidang dan Bapeda di seluruh Indonesia yang akan benchmark ke SMK. Mohon maaf apabila kedatangan kami mengganggu Pak Giarso, karena ya bisanya hanya hari Sabtu. Kalau hari biasa ya kita sama melayani anak-anak kita yang lagi MPLS dan juga pelajaran baru. Kemudian kami nanti akan banyak kerepoti pengurus KPRI SDN 1 untuk bisa sharing nih apa yang bisa kita gali nanti di SMK Negeri 2 Surakarta ini, sehingga selama mungkin 1 jam akan kerepoti panjenengan, dan mohon maaf nanti bisa mengganggu aktivitas panjenengan. Mestinya dengan tadi kan libur ya, hakikatnya ada tamu dapat limpahan dari KPRI Surakarta sehingga kita harus menerima. Terima kasih. Semoga niat baik kita dalam rangka untuk saling asuh dan saling berbagi untuk keoperasian kita. Semoga ini secara Allah sebagai amal soleh panjenengan, dan mudah-mudahan nanti teman-teman juga banyak mencari ilmu, mencari masukan, mencari hal-hal yang mungkin bisa kita terapkan, karena inti dari studi tiru ini kan apa yang baik di KPRI SDN 1 Surakarta ini bisa kita terapkan di SMK Negeri 6. Saya yakin banyak hal yang bisa kita dapat nanti setelah pulang dari SDN 1 atau KPRI SDN atau SDN 1 Surakarta. Itu kira-kira nawaitunya kita datang ke sini. Semoga Bapak Ibu pengurus nanti berkenan untuk memberikan pengalamannya bagaimana mengelola sebuah koperasi pegawai negeri yang oleh guru-guru dan karyawan, sehingga nantinya bisa memberikan kesejahteraan bagi anggotanya. Kiranya itu kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kepala Sekolah SMK 6 Surabaya yang telah disampaikan oleh Bapak Kadis Balun SPMN. Selanjutnya adalah presentasi dari PKPRI Kota Surakarta yang akan disampaikan oleh Bapak Sanil Heri Sunardi. Waktu dan lebar kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Semangat pagi. Wah, tetap masih semangat walaupun habis subuh, habis persiapan tetap sampai Solo tetap semangat. Yang saya hormati Bapak Sutiarso SPDMPD selaku Kepala SMK Negeri 2 Kota Surakarta. Yang saya hormati rombongan dari KPRI SMK Negeri 6 Surabaya. Di sini dipimpin oleh Bapak Pak Bahrul STMM, rombongan teman-teman kami dari pengurus, pengawas, dan juga pengurus atau ketua KPRI STMCG yang saya banggakan. Yang pertama bersyukur hari ini kita diizinkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat, dan marilah kesehatan ini kita syukuri, selalu kita syukuri, karena dengan sehat kita pasti akan senang. Mangan enak, perjalanan enak, tidur pun juga enak. Kalau tidak sehat, apa-apa serba ora enak. Wong sehat itu diutang apa enak. Apa meneh diutang mengko karena debt collector ya. Kalau saya melihat auranya kelihatannya sudah tidak perlu kita paparkan keberhasilan atau apa ya, langkah-langkah yang dilakukan koperasi yang ada di Kota Surakarta khususnya PKPSI. Karena saya melihat auranya beliau-beliau ini sudah ahlinya. Yang pengurus pengawas ya ahli menekuni itu, yang anggota kewajibannya selaku anggota kelihatannya sudah dimaknai semua. Justru mohon maaf kalau salah, pikirannya kok iki sing nempel sedojo apa ya. Kelihatannya kok seperti itu. Yang dikira sudah dapat apa, ini nanti lama atau tidak, kelihatannya kok seperti itu. Apakah nanti kalau sholat duhur di masjid saya bisa cukup waktu tidak, atau sholat asar, kelihatannya seperti itu. Oke, sekilas saja nanti ya. Pak senang sekilas. Saya selaku Ketua PKPRI Kota Surakarta. Oke. Jadi kalau sebelum sekilas saya sampaikan, saya infokan lebih awal dikira sedulur ratakan rame. Orang itu kan mengenal antara Solo dan Surakarta itu opo bedanya. Jadi kalau Solo itu diambil dari bahasa kampung dan bahasa kiainya kampung. Namanya dulu itu Salah atau Ki Gede Salah. Pada saat Keraton Kartosuro, ya, Pakubuwono keempat pecah perang pecinan, kerajaannya dibakar. Kerajaan itu kalau sudah dibakar sudah tidak layak untuk kerajaan. Akhirnya pindah ke timur sekitar 10 km. Dari sekian titik itu diketemukan namanya Desa Salah, dan Ki Gede Salah itu adalah tempat Keraton Surakarta yang ada saat ini. Jadi Solo itu karena orang Jawa itu lafadznya itu ya lebih mudah, kalau Salah itu kelihatannya jadi itu. Sehingga hari jadi kota Solo itu selalu diperingati pada 17 Februari. Ini. Jadi sejarahnya itu perpindahannya keraton dari Kartosuro ke Surakarta. Sedangkan kalau Surakarta apa? Kalau Surakarta itu adalah administrasi dari pemerintahnya. Jadi namanya Pemerintah Kota Surakarta. Ini hari jadinya selalu diperingati pada 16 Juni. Ini yang membedakan. Tapi Surakarta dan Solo itu kalau di dunia lebih dikenal Solo. Bandaranya saja SOC. Solo City, Solo. Kan ada Surakarta, jadi kenal seperti itu. Jadi inilah yang membedakan antara Surakarta dan Solo. Kalau Surakarta itu adalah nama administrasi pemerintahan, kalau Solo itu adalah sebutan dari desa dan Ki Gede Salah yang dulunya adalah cikal bakal menempatkan Keraton Surakarta yang berada sekarang berhimpitan dengan Pasar Leren. Bapak Ibu yang saya hormati,
langsung saya sudah masuk ke materi kami, yaitu di PKPRI Kota Surakarta. Jadi langsung slide kedua, deskripsinya perlu saya sampaikan. Sekilas saja ya. Kalau terus lanjut ke visinya, kami berharap PKPRI Kota Surakarta itu menjadi koperasi sekunder terbaik di Solo Raya. Ada 7 kabupaten kota yang ada. Misi kami adalah meningkatkan kualitas manajemen dan daya saing usaha. Ini koperasi itu kuncinya untuk apa? Kalau semuanya itu ngecek hak dan kewajibannya, terus mesti enak, utang macet, duit mandek, kan tidak ada. Gitu. Kewajibannya anggota kan utang ya koperasi. Utang kok neng Bank Jatim itu, koperasinya kapan gede nih? Itu kalau saya sampaikan di primer itu namanya selingkuh. Punya yang legal, TEDW, orang digunakan malah utangnya neng bank. Jadi tidak ada dari manajer. Oh, tidak ada Pak Lumo berarti. Ya salah kalau gitu. Yang koperasi ini itu punya, silakan ambil di koperasi anggota-anggota itu. Nanti tidak menjadi idle. Kalau idle nanti tidak bisa memberikan jasa, tidak bisa menghasilkan SHU, ora iso piknik nang Solo. Tapi kalau itu anggota itu aktif, ya kewajibannya mengambil, mengembalikan sesuai dengan ketentuan nanti bisa, mungkin tahun besok bisa neng mana lah, neng Lombok, neng Yogyakarta, neng ya Manado dan lain sebagainya. Apalagi sekolah negeri nanti flagnya kuat lah. Gitu. Jadi kepengurusan kami ini pengurusan. Ya. Jadi ada 5 pengurus, terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan tuan umum. Sedangkan pengawasnya 3, kita semua mengacu ke ADRT-nya, memang sebanyak-banyaknya itu kita penuhi. Ya. Kita lanjut karyawan kita terjadi pengurangan. Kami masuk itu karyawan kami itu ada 13. Karena persaingan koperasi dengan lembaga keuangan lainnya yang begitu ketat, akhirnya setiap pensiun kita tidak mencari penggantinya. Akhirnya kelihatannya 5 ini adalah jumlah yang optimal untuk melayani. Terus keanggotaan kami ya, di PKPRI itu ada anggotanya orangnya itu 1000 sekian, yang aktif itu 97, 71 KPRI termasuk KPRI STM 1 itu dengan anggota kami. Yang tidak aktif itu ada 3%. Unit usaha kami adalah di simpan pinjam, KP Tanah, persewaan aset yang dulu gedung-gedung sudah tidak bisa bersaing untuk orang punya kerja, ya kita tawarkan yang paling mau siapa. Karena itu gedung pertemuan itu kalau nggak punya lahan parkir, sudah ditinggalkan. Paling untuk apa ya situ aja kita pikirkan. Pertokoan ya. Terus persewaan aset inilah beberapa titik. Nah, ya. Jadi aset-aset yang dulunya itu untuk gedung pertemuan karena sudah kalah bersaing dan lain sebagainya, kita ya yang parkir itu kita sewakan. Halaman yang untuk parkir kita sewakan. Ya, gedungnya, aulanya juga kita sewakan. Tokonya ya karena pegawai kita kurangi hasil toko dengan bayar pegawai nggak untung, lebih baik sewakan baik. Perkantoran yang dulunya luas dan lain sebagainya sudah itu perusahaan-perusahaan besar itu dengan ruko aja bisa menghasilkan miliar karena kita ruang gede-gede ruko cukup nyaman untuk melayani lainnya singgah sewake. Jadi karena nyewa ke aset itu ada 10 juta per tahun, ada 40 juta per tahun, ada 35 juta per tahun, ada 17,5 juta per tahun. Terus kita lanjut ya. Jadi kalau rapat-rapat ya kita kan harus menjadi operasi itu kalau istilahnya itu kalau dari dinas atau apapun namanya dianggap itu aktif kalau masih menyelenggarakan rapat anggota. Dan rapat anggotanya itu pertanggungjawabannya ya toh juga diterima dan disahkan
Kalau sudah tidak ya berarti ya koperasi itu tidak aktif. Nah, selaku PKPRI kami juga harus meneladani kepada KPRI anggota kami, ya, harus menyelenggarakan RAP, harus menyelenggarakan RAP, harus menyelenggarakan pendidikan dan lain sebagainya. Kalau total keanggotaan kami itu yang di muka saya sampaikan ada sekitar 71 itu, ya, hitung-hitungannya itu ya sekitar 400 miliar sekian totalnya, termasuk SMK STM 1 itu berapa dan lain sebagainya. Itu anggota-anggota kami itu hitung-hitungannya angkanya seperti itu. Terus kapling-kapling kami juga selalu menjual. Kami juga masih punya tanah, mungkin ada anaknya yang rencana kuliah di sini atau besanan dengan Solo mau dicarikan bisa nanti ke PKPRI. Ada tanah yang sekitaran ini kami juga punya, masih ya ada sekitar 10 bidang yang masih kita pasarkan. Monggo nanti kalau mau investasi daripada yang anaknya kos dibikin rumah untuk kos jadi mahasiswa sini atau kerja di sini. Kami juga membangun kebersamaan, ya, ya seperti ini mas. Ya kalau kami itu di PKPRI itu setiap akhir masa kepengurusan RAT itu pasti keluar dari Solo, ya untuk membangun kebersamaan. Ya itu kalau SMK Negeri 6 tiap tahun. Kalau saya itu 4 tahun sekali keluar, 4 tahun sekali keluar. Tapi kalau RAP rutin ya kami di lingkungan kota Surakarta. Kadang-kadang kami pinjam di rumah dinas wali kota, di wakil wali kota, pinjam di Pemkot. Ini dikandung masuk supaya hubungan antara PKPRI dengan pemerintah itu masih terjalin. Ya, seperti itu. Jadi itu beberapa hal yang lanjut yang keuangan Pak. Jadi di PKPRI ini, PKPRI. Jadi kalau kita melihat dari 2020 trennya sampai 2022, wabah mesti di wocong mesti isor dhewe. Jadi itu. Jadi SHO kami 2020 18 21 di masa pandemi Covid ketat-ketatnya Delta, kita turun 2022 ya kan. 2022 kita naik lagi. Kemarin bendara melaporkan pada neraca semester pertama itu hitung-hitungan kami ya optimis. Hitung-hitungannya wis mendekati di angka 90-an. 90% sampai yang kami di akhir Juni neraca kami. Cuma nanti kami kan masih mengeluarkan besar lagi terkait dengan penyelenggaraan nanti. Jadi kinerja keuangan saya seperti ini. Jadi aset kami itu jumlahnya 14, saat ini 15,9. SHU-nya lanjut kalau kita melihat trennya. Terus terakhir kami di angka 181 ya. Ini kalau kegiatan-kegiatan memang kebersamaan, termasuk juga mungkin ada karyawan yang pensiun, di acara ini aja keluar dan lain sebagainya, ini sebagai bentuk untuk membangun kebersamaan keluarga besar koperasinya. Saya kira itu yang saya sampaikan. Pak Pirane ya ngopo cerita suwenera karuan lawan selak tutup dan sebagainya. Jadi itu lawan selak tutup. Ya, memang kami itu memang sampai saya itu di dinas perdagangan. Pasar Klewer itu bagian dari pengelolaan kami. Jadi, nanti kalau ke sana ya kalau uang saku itu ojo turah. Yang perlu uang sertifikasi itu belanja di sana, nanti ada yang bisa ditawar, ada yang tidak bisa ditawar. Mayoritas di sana itu tawar-tawar. Kalau yang tidak mau ditawar ya ke Dana Haji, ke Keris dan lain sebagainya. Tapi kalau di Klewer itu ya asiknya pasar tradisional itu memang ya tawarnya itu asiknya ya seperti itu. Kadang-kadang yang beli banyak beberapa kopi jalur ibu satu, itu ya asiknya seperti itu.
Silakan itu nanti belanja ke sana. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian tadi presentasi dari Ketua PKRI Kota Surakarta yang dilaksanakan di tempat ini. Selanjutnya adalah presentasi dari Ketua KPRI SPMN 1 Surakarta atau Sekretariat Surakarta yang akan disampaikan oleh Bapak Suparno SPD MD. Baik Bapak dan Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 6 Surabaya, yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 2 Surakarta, yang terhormat Bapak Ketua PKPRI Kota Surakarta beserta pengurus dan pengawasnya, serta Bapak dan Ibu anggota KPRI SMK Negeri 6 Surabaya serta pengurus dan pengawas KPRI SMK Negeri 1 Surabaya. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Bahasanya pada pagi siang ini kita masih diberi kesehatan sehingga dapat hadir di ruang aula SMK Negeri 2 Surabaya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya ini mau menyampaikan apa jadi bingung. Pak Heru itu kepala dinas perdagangan Kota Surakarta, nanti kami plus itu jadi minder. Ya semampu saya kami sampaikan, kami nanti mohon maaf apabila penyampaian kami kurang. Jadi Bapak dan Ibu, ini kami sampaikan sejarah berdirinya KPRI SM1. Di SM1 itu berdirinya itu tanggal 20 Februari tahun 1960. Jadi kalau dengan PKPRI bulan sini. Kemudian ini kemudian terdapat pengesahan itu di tahun 1962, kemudian ada perubahan lagi tahun 1969, kemudian dari dulu namanya KPN kemudian menjadi KPRI itu tahun 1996. Kemudian kemarin baru PAD yang perubahan anggaran dasar yaitu tahun 2021. Jadi lumayan sudah lama untuk berdirinya karena sekolah sini juga lumayan tua untuk di Kota Surakarta. Kemudian Bapak dan Ibu, ini adalah di bidang organisasi, ini ada sejumlah pengurus dan pengawas. Jadi pengurusnya ada 5. Kita bendaranya ada 2, jadi bendara 1 dan bendara umum. Kemudian ada pembantu umum dan ini ada tenaga teknis. Tenaga teknis kita ambilkan biasanya dari Bapak dan Ibu dari tenaga administrasi atau TU, karena terkait dengan data-data anggota yang mau pensiun, yang mau pindah ini yang lebih tahu dari tata usaha, sehingga kita masukkan di dalam kepengurusan. Kemudian pengawas ada 3 orang. Untuk jumlah anggota saat ini ada 151 Bapak Ibu. Jadi laki-laki ada 91, untuk perempuannya 60. Jadi di sini itu tiap tahun itu anggotanya berkurang karena pensiun. Jadi tahun kemarin itu ada 17 orang yang pensiun. Kemudian tahun ini sekitar ada 10. Di sisi lain ada yang mutasi karena pemenuhan jam dan yang lainnya. Kemudian nanti ini ada tambahan guru-guru baru P3K yang masuk ke SMK 2, harapannya nanti bisa menjadi anggota di KPRI SM1. Kemudian yang berikutnya Bapak dan Ibu, jadi untuk bidang administrasi, jadi memang alhamdulillah kita kantor, jadi kantor itu kita membangun, jadi dulu itu kita diberi lahan, kita bangun. Jadi kita bangun sebagai kantor, jadi kantor itu dibagi sebagian itu kita gunakan untuk toko Bapak Ibu. Jadi ada tokonya, sebagian untuk kantor. Nah, kemudian kaitannya dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, ini pasti karena kalau misalnya ini enggak
segera diurus nih. Saya juga ya Pak Esmoyo ini dari dinas koperasi ini. Ayo kita bicara Bang. Kemudian secara administrasi yang lain kita setiap tahun itu ada penilaian, sehingga seperti SOM, Persus, izin usaha, NIK, kemudian laporan triwulan gitu. Itu selalu kita buat karena harus aktif. Jadi kalau laporan triwulan itu kita ngirimnya ke PKPRI dan ke dinas koperasi. Jadi dinas koperasi itu pengirimannya sudah lewat online. Jadi nanti kalau misalnya kita lupa belum mengirim, pasti nanti pengurusnya diingatkan karena belum mengirimkan. Kemudian yang berikutnya rapat-rapat Bapak Ibu. Jadi di pengurus dan pengawas ini kita rutin rapat itu 2 bulan sekali, rutin. Tetapi untuk setiap tanggal muda, tanggal 1 sampai tanggal 10, itu pengurusnya secara tidak langsung aktif di sana, walaupun tidak rapat. Kenapa? Karena di tanggal 1 sampai tanggal 10 itu adalah transaksi keuangan. Kalau dulu kita enak Bapak Ibu, kalau dulu itu potong gaji selesai, sekarang tidak. Sekarang harus bayar sendiri-sendiri. Nah, itu kendala kita. Ya, jadi yang namanya anggota ya terkadang ada sedeling terkadang kebablasan ya itu bedanya kalau dipotong dengan Bapak Ibu. Jadi kita lebih aktif, tapi alhamdulillah sampai saat ini koperasi kita lancar, tidak ada masalah. Ya, terkadang ya waktunya nggak mundur. Jadi di Jawa Tengah itu ke SMA ada TPP Bapak Ibu. Itu kadang gaji netek TPP ya Pak, ya wes apa-apa. Alhamdulillah TPP-nya itu nggak sampai tanggal 20, karena kita tanggal 20 harus tutup buku. Kemudian yang berikutnya melaksanakan RAP dan RAP maksud kami. Jadi biasanya kita target RAP dan RAP itu di bulan Januari Bapak Ibu. Kenapa? Pekerjaan itu kalau ditunda toh nggak selesai juga. Artinya mau RAP di Januari, mau RAP di Februari, prakteknya sama-sama pengerjaan itu maksudnya. Jadi kita punya komitmen di Januari kita kalau sudah bisa RAT ya harus RAT. Kecuali tahun kemarin kita RAT Februari tanggal 4 itu karena Bapak Kepala Sekolah itu pasti ada kegiatan. Jadi sudah Januari tanggal sekian ada kegiatan di pagi, ini ada kegiatan lagi, akhirnya muncul tanggal 4 itu. 4 Februari. Kemudian yang berikutnya lagi kaitannya diklat Bapak Ibu. Jadi kita setiap tahun itu pasti mengadakan diklat. Nah, karena apa? Karena harapan kami semua anggota koperasi juga harus tahu koperasi gitu. Kemudian juga termasuk regenerasi pengurus. Jadi harapan kami nanti yang muda-muda itu siap untuk berkoperasi, siap jadi pengurus. Jadi bagaimana anggota itu ikut partisipasi di koperasi sehingga kita selalu mengadakan diklat. Kemudian narasumber kita bebas. Jadi bisa ngambil dari PKPRI, dari dinas koperasi, atau mungkin dari notaris. Kalau kita bicara tentang anggaran dasar, kita mengundang dari notaris. Ada pemahaman terhadap anggota tentang anggaran dasar seperti apa, itu notaris yang lebih tahu. Jadi kita pasti mengadakan debat karena di sisi lain PKPRI juga memfasilitasi bahwa kita diberi anggaran juga untuk bantuan subsidi untuk mengadakan debat. Kemudian yang berikutnya tentang permodalan. Jadi permodal yang ada di SM1 ini ada simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan masa suka, ada simpanan pensiun, dan simpanan wajib kredit. Jadi ada beberapa simpanan pokok, simpanan wajib. Simpanan wajib di sini 1 bulan 125. Kemudian kalau yang GTT PTT itu 75.000. Kemudian simpanan mana suka 25.000 sampai 300 maksimal. Kemudian simpanan pensiun ini 30.000. Ini bisa diambil pada saat anggota itu keluar atau pensiun. Kalau simpanan wajib kredit pada saat pinjam kita kenakan simpanan wajib kredit. Saya rasa sama di tempatnya begini. Kemudian ada tabungan Idul Adha. Jadi bagi Bapak Ibu yang beragama Islam itu bisa nabung nanti setelah mau Idul Adha itu baru diambil.
Itu alhamdulillah juga membantu bagi teman-teman kami yang agamanya Islam. Kemudian ada simpanan pengabdian, simpanan rekreasi, dan simpanan khusus. Nah ini anggota tidak usah bayar, tetapi kita ambilkan dari SAU Bapak Ibu. Jadi SAU itu sebelum dibagi sudah kita ambil itu dulu. Karena ini dasarnya apa? Kita pengambilan ini dasarnya biasanya itu di SAU tengah tahun. Jadi SAU tengah tahun sudah kita berikan itu. Jadi anggota nggak usah, anggota tidak usah mengeluarkan uang, tetapi sudah di rekeningnya masing-masing di tabungannya sudah. Kemudian untuk jasa yang kembali ke anggota, ini ada jasa SMS, ada jasa kastet, simpanan khusus, simpanan kreasi. Nah ini bagi yang apa artinya yang punya tabungan-tabungan itu setiap triwulan kita beri jasanya. Jadi setiap triwulan kita memberikan jasanya. Kemudian ini ada hadiah Arkop. Nah, di koperasi kita setiap bulan Juli kita pasti mengeluarkan hadiah atau apa istilahnya, itu bentuknya uang. Itu kita berikan kepada anggota. Kemudian hari raya juga Bapak Ibu. Jadi anggota di sini tidak usah nabung, untuk hari raya itu sudah kita berikan juga dari keuntungan itu. Termasuk tadi simpanan rekreasi dan simpanan pengabdian tadi sudah saya sampaikan. Kemudian yang berikutnya juga SAU. Jadi ini ada beberapa uang yang diterima oleh anggota, di mana anggota tidak harus mengeluarkan. Baik Bapak Ibu, saya lanjut ini untuk bidang usaha. Jadi untuk bidang usaha tadi ini sifat pinjam. Ini adalah jasa pinjaman 1,2% menurun. Ini tanpa waktu, tanpa batas Bapak Ibu, karena katanya koperasi kekeluargaan. Jadi mau pinjam 10 juta itu butuh lunas pirang tahun, bisa kartu gitu. Pena ada begini. Durung bayar menukang mulai mau dikewak. Pokoknya sampai nampai dan begini. Jadi tidak usah pakai prosedur-proseduran. Kadang BA saja sudah aku pinjam Pak, ya wes yang koperasi. Tetapi pelayanan pinjaman tidak boleh di luar Pak. Selalu di kantor koperasi. Karena apa yang namanya manusia kan juga bisa lupa. Katanya milih di KI lari dicatat, nah itu ya jadi masalah. Ya. Kasih ini senang tapi nanti kalau diuntungkan pengurusnya Pak aku tombol ya. Kemudian anggota PNS dan P3K maksimum pinjaman ini bisa sampai 200 juta Bapak Ibu. Oh, ya. Sampai 200 juta. Ya. Betul Pak, di sini itu gampang banget Bapak ini. Kepercayaan. Masa kalian kontrol butuh percaya. Kemudian anggota yang PTT ini maksimal pinjaman ini adalah 10 sampai 20 juta. Nah, ini beda Bapak Ibu. Karena yang PTT itu sama raya itu juga bisa keluar, yang PTT juga. Kemudian jasa tabungan atau simpanan itu 0,4% per bulan. Kemudian tabungan SMS tadi saya sampaikan 25.000 sampai 300. Ya. Kemudian kegiatan usaha yang lain adalah arisan sepeda motor. Jadi arisan sepeda motor itu waktu masih Bapak Ibu dulu itu beli motor masih kreditnya susah. Kemudian banyak yang belum punya motor. Itu kita 1 bulan itu bisa sampai buka 4 kali. Tanggal 5, tanggal 10, tanggal 15, tanggal 20. Ya sekarang tinggal 1 karena sudah makmur semua. Ya. Kemudian yang berikutnya ini adalah kantin dan toko. Jadi gini Bapak Ibu, tahun 2006 kalau nggak salah, kita itu diberi lahan, kita itu membangun kantin. Kita ada 6 center Bapak Ibu. Jadi yang membangun itu pakai uangnya anggota. Nah, di sisi lain juga kita punya kekhawatiran dengan pihak sekolah. Oh jangan-jangan nanti dijaluk sekolahnya atau sekolah ini gitu. Maka kemarin waktu sebelum bangun kita membuat MOU dulu. Jadi MOU kita menempati lahan itu 20 tahun. Nah, saat ini baru dapat 10 tahunan. Jadi ada memo dari kepala sekolah saat itu, kemudian setelah ada memo dari kepala sekolah, ada rapat di manajemen, ada berita acaranya, kemudian kita buat MOU bahwa kita minimal kita pakai itu sampai 20 tahun.
Karena apa? Kalau misalnya tahu-tahu tidak ada MOU-nya, tahu-tahu nanti sekolah langsung dibangun, kita juga akan repot juga, karena itu uangnya anggota. Jadi walaupun kita itu berlindung di sekolah, kita juga harus hati-hati, karena ini uangnya anggota. Ya, itu kaitannya dengan kantin. Kemudian toko, kalau toko kita punya satu tempat, ya, yang jadi satu itu dengan kantor. Kemudian yang berikutnya ini kantin ini adalah menjual makanan siap saji dan minuman sehat. Jadi kantin itu harganya kita samakan Bapak Ibu. Jadi pengelola kantin kita undang, harganya kita buat sama. Misalnya nasi bungkus 2.000 ya semuanya 2.000. Di sini serba murah Pak. Jadi murah dan harus sehat itu. Kemudian yang berikutnya ini adalah toko. Jadi toko ini adalah menjual alat tulis, ada aksesori komputer, ada kelengkapnya, ada rental komputer. Artinya rental itu gini Bapak Ibu. Jadi terkadang anak-anak itu kalau misalnya ada tugas, itu kan dia harus ngeprint. Nah, terkadang anak-anak itu ngeprint kepengen cepat ya udah akhirnya di toko itu. Ya, atau mungkin di tempat lain kita beri kebebasan, tapi kita memberi fasilitas. Kemudian yang berikutnya di sini adalah ada kapling tanah, rumah sama renovasi. Jadi kalau di PKPRI itu beli tanah untuk dijual Bapak Ibu. Kalau kita beda, karena kita nggak berani seperti di PKPRI. Jadi kalau kita anggota yang mau beli tanah disuruh mencari tanah dulu, mencari lahan dulu, butuhnya berapa baru kita tanya. Mau renovasi rumah silakan renovasi rumah, tetapi minimal kita juga harus ada fotonya, kemudian harus ada datanya. Jangan sampai uang ini nanti tidak jadi untuk renovasi rumah, tetapi kita harus cek ke lapangan juga. Jadi kita walaupun kita sudah percaya kepada anggota ya jangan sampai dibohongi anggota. Gitu kan. Terkadang anggota itu tanda tangannya istri aja kan dipalsu kadang-kadang. Nah ini ibu-ibu hati-hati gitu kan. Jadi itu kemudian reformasi rumah bisa, jadi membeli rumah bisa. Jadi misalnya sudah transaksi beli rumah itu, saya butuh 160 juta Pak, ya sudah langsung kita selesaikan. Tetapi notanya kita minta Bapak Ibu, atau kwitansi pembeliannya kita minta. Artinya bukan yang asli, tapi kita lihat kwitansi dari fotokopinya kita lihat, kemudian kita cek kan itu. Kemudian ini juga anggarannya sampai jadi kalau digabung dengan di atas tadi ya masih sama 200 juta. Jadi kemudian kalau kredit barang, ini kalau kredit barang ini anggota bebas membeli Bapak Ibu. Mau beli TV, kulkas atau alat rumah tangga lain atau motor itu maksimum 30 juta. Nah, jadi kalau ini juga sama, kita nggak usah membelikan Bapak, karena seleranya kan beda. Dan anggota seleranya seperti apa, nanti dia mau beli ya sudah, nanti kita yang membayar. Jadi totalnya anggota kami ini kalau misalnya itu semua pinjaman itu diambil itu maksimum satu anggota itu bisa pinjam sampai 230 juta. Jadi seperti itu. Kemudian ini sedikit keuangan per 31 Desember. Jadi ini ada sekitar 4,7 miliar untuk asetnya. Ya. Kemudian kalau omsetnya ini ada 609, 596. Kemarin SHU-nya itu di tahun 2022 kita ada 110 juta. Ya. Itu kemudian yang berikutnya ini ada pelayanan sosial. Jadi pemberian tali AC anggota yang memberikan diri oleh tugas pensiun dan meninggal dunia. Jadi kalau ada anggota yang pensiun kita beri tali AC itu 30% kali simpanan wajibnya Bapak Ibu. Kalau yang pindah itu 10%. Tapi kalau meninggal dunia itu malah diberi tunjangan 1.500.000 plus 10% kali simpanan wajib. Jadi di sana sudah kita buat, di RAP-nya kita buat. Kemudian bagi pengurus atau pengawas dan tenaga teknis yang masa jabatannya selesai itu diberi tali AC. Jadi kalau misalnya pengawasnya itu atau pengurusnya itu masa jabatannya selesai, nanti diberi tali AC-nya sesuai dengan honornya. Jadi kalau misalnya kalau pengurus itu 3 tahun, berarti honornya per bulan berapa kali 3. Dan nanti bagaimana kalau kepilih lagi ya sudah, nanti tetap diberi itu babak baru lagi.
Itu sebagai penghargaan kepada teman-teman pengurus dan pengawas. Kemudian yang berikutnya ini adalah ikut peralihan dari PKPRI. Jadi kalau ada anggota yang meninggal, itu kita dapat santunan sekitar 2 jutaan. Kalau kemarin jadi 2,5 kalau nggak salah ya. Kemudian bantuan sosial begini Bapak Ibu, setiap RAD kita pasti mengeluarkan bantuan sosial kepada anggota yang dianggap kurang mampu. Nah, biasanya sekitar 400. Sementara ini yang bisa kita beli ada 4 orang. Kemudian ada asuransi kematian. Jadi asuransi itu kita ambilkan pada saat anggota pinjam. Itu kena di preminya itu 0,05% dari pinjaman. Tapi nanti kalau ada kejadian itu sisa pinjamannya itu dikalikan 15%, itu tanggungannya seperti itu. Karena asuransinya kita kelola sendiri. Itu Bapak Ibu sepintas. Kemudian ini sedikit ada foto-foto. Jadi ini kantornya koperasi Bapak Ibu. Jadi yang ini yang tertutup loreng ini. Ini adalah kantor KPRI SM1. Kemudian yang loreng door ini adalah untuk tokonya, Bapak Ibu. Tokonya, ya. Kemudian lorong yang kesini adalah kantin. Jadi itu kantinnya. Ya. Kemudian diklat ini seperti tadi kita selalu mengadakan diklat. Ini kebetulan pematerinya dari polisi. Kebetulan Pak Bambang ini juga pengurus KPRI Kota Surakarta. Kemudian ini RAT, ya. Ini adalah RAT tahun kemarin. Ya. Kita RAT selalu mengundang dari PKPRI dan dari Dinas Koperasi. Karena sebagai pembina kita, jadi selalu kita undang. Karena di situ kita butuh masukan-masukan yang banyak terkait dengan koperasi yang kita kelola. Kemudian setiap RAT kita biasanya minta sponsor dari dealer, entah itu dari Honda, dari Yamaha ini. Jadi kita undang ke sini untuk memberikan tenda-tenda sekalian mengisi waktu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa milik kendaraan-kendaraan karena terkait dengan arisan yang kita laksanakan. Kemudian ini door prize. Jadi door prize yang besar-besar biasanya kita ada sepeda, ada kulkas, ada TV. Ini belum yang kecil-kecil sini Bapak Ibu. Yang kecil-kecil juga banyak. Kecil-kecil itu misalnya seperti kipas angin, setrika, kompor, gas dan lainnya. Kita selalu gitu Pak. Jadi ini sebagai pemikat. Jadi kalau RAT-nya tidak ada door prize yang besar-besar biasanya langsung bubar ya. Ini. Kemudian yang berikutnya ini kantin Bapak Ibu. Jadi kita punya kantin ada 6 shelter. Jadi ini 1 sampai 6 di sana. Nah, jadi ini melayani siswa, kebetulan siswa kita sekitar 2.300-an. Ya, jadi kita di sini lumayan banyak. Jadi kita sediakan dana kantin. Ya. Jadi ini namanya kantin terpadu. Kalau dulu tuh pisah-pisah, nah ini dijadikan satu. Kita yang membangun. Gitu. Ya. Kemudian penilaian kesehatan, nah ini kita setiap tahun pasti dinilai kesehatan kita, ya. Jadi nilai kesehatan, jadi selalu dinilai. Kemudian yang berikutnya kita kebetulan tahun 2017 pernah dapat juara harapan sapu lomba administrasi koperasi. Kemudian tahun 2018 kita juara 1 lomba administrasi koperasi tahun 2018. Itu, saya kira itu Bapak Ibu presentasi dari kami. Tapi mohon maaf adanya seperti ini. Sebetulnya kalau studi biru gimana ya? Tempat saya cuma seperti ini Bapak Ibu. Saya kira itu ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak hal yang tidak ada di kita. Nah, nanti kalau dimungkinkan, nah operasinya kan untuk kesejahteraan anggota ya. Ketika kemarin kalau cari pengurus koperasi itu angel Pak. Saya tidak bisa. Nah, di sini kan ada diklat, nah ini tolong ditiru dulu. Diklat pada seluruh anggota. Atau lah yang berminat lah, katakanlah. Kalau seluruh masalahnya itu Pak disuruh naik minat jauh. Nah, jadi yang memang punya minat itu ada diklat. Nggak tahu nanti mendatangkan narasumber. Itu saya kira perlu. Di hal yang baik tadi
misalkan tadi bangun mungkin nggak iso lah. Kita masih 2M ya sih ya. Nah, membangun malah tak gitu malah bingung. Tapi nanti coba lah kita nanti cari komite itu karena memang tempat kami itu cari tempat susah Pak. Bangun untuk apa gudang, karena itu ganti untuk fungsi lain lagi. Seperti itu Pak, karena jumlah rombelnya kita itu 72 rombel. Tiap PDB ini 24 rombel. Jadi rumah itu habis. Karena untuk kursi mobil yang rusak-rusak itu atau alat yang sudah aus-aus itu ya kemana kan nggak bingung itu didekek ya hilang diri. Monggo Bapak sekalian, saya sebagai moderator ini aja untuk bisa memastikan panjenengan bagaimana mungkin yang mungkin bisa kita lakukan. Kalau tidak bisa ya jangan dipaksakan karena tidak akan. Monggo, kami silakan teman-teman pengurus maupun pengawas yang hadir. Bu Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Munisa dari SMK Negeri 6 di KPRI Karsa Utama. Saya diamanai sebagai pengawas. Saya ingin bukan bertanya, tetapi ingin sharing praktik baiknya Pak Tarno selaku Ketua Koperasi. KPRI kami itu dari berdiri sampai hari ini tuh perubahan anggaran dasar hanya karena perubahan nama dari SMTK menjadi SMK. Tapi selanjutnya belum ada. Kemarin pada waktu kami ada pemeriksaan data tentang koperasi dari Dinas Koperasi, itu kami kan harus disarankan karena beberapa tahun sebelumnya karena ketidaktahuan kami selaku pengurus sebelumnya itu ada perubahan-perubahan yang tercantum di anggaran dasar tapi tidak dirubah anggaran dasarnya. Nah, kami mohon sharing untuk PAD yang dimiliki oleh KPRI SDM Negeri 1 Surakarta. Kalau diizinkan, kami ingin meniru apa yang menjadi poin-poin di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Karena kami pun alhamdulillah sekarang umurnya ini sudah agak muda-muda, mungkin nanti habis itu lebih muda lagi akan diperbarui terutama di bidang administrasi. Terima kasih untuk itu Pak Tarno. Mungkin nanti untuk yang lainnya mungkin bisa karena mungkin teman-teman seperti yang Edu bilang sudah asal kelewatnya sudah ada di kepala, jadi mungkin sharingnya nanti by WA bisa nih Bapak Ngimatur Nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jawab dulu. Oke, terima kasih Bu. Jadi PAD itu memang yang punya sempritan itu Dinas Koperasi. Jadi PAD yang lama-lama itu biasanya sih memang itu masa berlakunya itu terbatas. Tapi sekarang kan masa berlakunya izin itu tidak terbatas. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu biasanya jenis koperasi, Bapak Ibu. Jadi kalau jenis koperasi itu, kalau di sini jenis koperasinya itu koperasi konsumen. Apa lagi Pak Iski? Oke, koperasi konsumen. Jadi kalau koperasi konsumen itu sebetulnya yang ditekankan adalah di sektor realnya, bukan di jenis simpan pinjamnya. Oke. Jadi kalau simpan pinjam itu sebetulnya kalau di bidang usaha itu di anggaran dasar itu kan usaha tambahan. Tapi kadang-kadang di KPRI sekolah-sekolah itu biasanya simpan pinjam yang utama. Tapi kalau namanya konsumen sebetulnya itu yang sektor real. Makanya kenapa kita pakai yang koperasi konsumen, harapan kita itu kita bisa mengembangkan usaha tidak hanya simpan pinjam. Kemudian yang berikutnya biasanya di sana itu yang perlu dirubah itu kalau nama ini Bu. Kalau nama kenapa di sini tetap pakai SN1? Kemarin disarankan kenapa nggak pakai SMK 2? Kita tidak mau.
Karena apa? Historinya biar ada. Oh berarti sini itu dulu SN1. Karena kita terkenalnya SN1. Jadi di luar tuh kalau ditanya SMK 2 tuh bingung. SMK 2 sendiri ya. Isi opo gitu, SN1 lah. Maka nama kita tetap. Nah, kemudian kalau perubahan anggaran dasar itu sebetulnya dari notaris itu sudah ada draftnya. Nah, draft itu yang kita pelajari. Jadi yang kita sesuaikan. Contohnya aja kemarin kita sudah merubah simpanan pokok. Simpanan pokok tadinya 300 kita jadikan 400. Nah, seperti itu. Jadi semua kegiatan. Jadi karena anggaran dasar ini sebagai pedoman kita untuk bekerja, maka segala sesuatunya yang nanti akan kita pakai ya kita cantumkan di sana. Jadi draft dari notaris itu kan bisa ditambah, bisa dikurangi. Kita sesuaikan dengan kondisi kita. Nah, kalau sudah seperti itu, biasanya ya kita terbatas dulu pengurus pengawas. Setelah itu baru kita mengundang perwakilan dari anggota. Anggaran dasar seperti ini kira-kira sudah cocok atau belum, baru nanti pengesahan. Jadi sekali lagi kami sampaikan ini Bu, jadi kembali ke penjenengan, kira-kira itu yang mau dirubah itu apa, yang sudah tidak cocok itu apa. Jadi kalau simpanan pokok sekarang itu sedikit, padahal nilai rupiahnya sudah berkurang, ya kita naikkan misalnya. Jadi kita tentukan dulu sesuai dengan kebutuhan jenengan. Tapi kalau yang bisa kami jelaskan, kami tegaskan di sini sebetulnya adalah bidang usaha. Kemudian yang berikutnya adalah masa bakti pengurus pengawas. Jadi kalau ini kan undang-undangnya koperasi kan kembali ke yang lama. Jadi kalau pengurus pengawas itu bisa dibatasi 2 periode dipilih lagi atau 1 periode dipilih lagi, atau tanpa ada embel-embelnya 1 periode atau 2 periode pengurus dapat dipilih kembali. Itu kembali ke penjenengan. Karena apa? Terkadang memang di sekolah itu kita mencari anggota yang untuk menjadi pengurus koperasi itu angel-angel gampang. Ya, artinya ada yang mau tapi nggak mampu juga ada. Ada yang mampu nggak mau juga ada. Jadi maka di sana monggo itu yang seperti itu biasanya sesuai dengan kesepakatan di pengurus dan pengawas serta di anggota. Itu kurang lebihnya Bu. Nanti kalau kurang jelas nanti bisa kita komunikasi. Terima kasih Bu. Muhammad